Right, Branston. Yeah. Enzo, they want... Udah mulai ya? Well, kita pasti sering banget ya, mungkin kayak gue tadi akhirnya terlalu fokus di HP, atau mungkin kita sering banget untuk ngeliat video yang menurut gue super relatable. Jadi video-video lucu orang misalnya lagi ngapain ya, misalnya lagi kedistraksi sama HP-nya. Atau bahkan yang baru gue lihat nih, barusan ada video di mana situasinya itu lagi kecelakaan. Terus ada orang yang harusnya nelpon 911, tapi dia malah scrolling Instagram dulu baru dia nelpon 911. Well, semua komennya pasti kayak, oh it's so me, atau kayak, this is me every time dog video appear. Atau bahkan ada yang kayak add terus mention temennya, terus bilang kayak, ini mah kita banget ya. Lucu, tapi tahu nggak sih kalau fenomena distraksi yang mudah banget di otak itu, orang-orang sekarang nyebutnya brain rot atau pembusukan otak. Ya sebenarnya sih ini nggak baru-baru banget ya fenomenanya ataupun istilahnya. Ini tuh udah lama, dari 1845 di bukunya Henry David. Nah, dia menggunakan term brain rot ini untuk mendeskripsikan keadaan penurunan otak karena otak memilih untuk menyukai konten-konten yang ringan dan tidak berbobot daripada yang berat dan deep meaning. Nah, lalu sekarang ini akhirnya brain rot dan istilahnya ini muncul lagi nih karena jadi Oxford Word 2024 dengan vote lebih dari 37.000 orang. Dan definisinya itu masih sama, yaitu penurunan kualitas otak karena overconsumption ataupun konsumsi yang berlebih terhadap sesuatu. Nah, pada konteks ini yang pastinya online material ataupun video-video di sosial media. Nah, term ini jadi sangat familiar karena ternyata cukup berbahaya. Di 20 tahun terakhir, perhatian manusia itu katanya mulai turun nih. Dari yang awalnya 2,5 menit, akhirnya turun jadi 75 detik. Terus turun lagi jadi 43 detik. Artinya kita cuma bisa fokus sama suatu hal itu sebatas 43 detik doang. Nah, kenapa bisa ada istilah brain rot? Well, dari definisinya aja sebenarnya kita udah bisa tarik kesimpulan ya, bahwa si brain rot ini disebabkan oleh otak yang terlalu terbiasa untuk menikmati informasi yang singkat dan gak membutuhkan pekerjaan otak yang berat. Contohnya, otak kita akan lebih nyaman kalau ngelihat video-video singkat yang menghibur ataupun yang receh daripada misalnya mendengarkan video penjelasan saintis atau berita-berita pemerintahan yang memang mungkin butuh critical thinking yang tinggi. Nah, ini juga jadi alasan kenapa screen time orang Indonesia nih katanya bisa tinggi banget. Sementara untuk minat bacanya orang Indonesia itu masih rendah. Nah, screen time rata-rata Gen Z itu katanya 6,5 jam sehari. Ini lebih banyak dibanding generasi-generasi sebelumnya. Selain karena konten-konten recehnya, kemudahan kita dalam akses video ini juga karena format videonya dalam bentuk vertikal. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, video-video kayak gini tuh kompatibel banget sama HP dan buat kita nggak repot untuk rotate dan rotate lagi. Nah, inilah yang buat kita jadinya mudah banget untuk scrolling Instagram ataupun sosial media dan itu bisa makan waktu berjam-jam. Nah, konten berdurasi singkat ini juga membiasakan otak untuk shifting nih dari satu video ke video yang lain. Nah, biasanya kan videonya singkat ya, 15 detik, 30 detik. Jadi scroll video 15 detik, terus scroll lagi udah video yang berbeda. Nah, inilah yang bikin fokus kita ini jadi menurun. Nah, keterbiasaan kita untuk ngeliat video singkat bikin otak jadi cepat lelah nih kalau dihadapin sama video-video yang berdurasi lama. Nah, ini semua akan apply ke semua lini kehidupan. Kayak misalnya cara belajar kita jadinya akan terganggu karena kitanya gampang terdistraksi. Ada kecemasan yang timbul saat kita jauh dari HP. Ada ketakutan pas kita nggak langsung lihat notifikasi yang muncul di HP. Akhirnya dampaknya jadi lebih besar, yaitu ningkatin stres dan ketidakmampuan juga untuk meregulasi emosi. Nah, kalau lo pernah dengar bahwa video-video pendek itu akan bikin nyaman karena namanya dopamin. Nah, itu bener juga, karena kebiasaan nonton ini ngelatih otak kita untuk micu dopamin alias hormon happy di dalam otak dengan cara yang dangkal, yaitu cuma sebatas untuk ngeliatin meme lah, clickbait lah, ataupun gosip. Nah, ketagihan konten yang kayak gini lah yang akhirnya narik orang ke dalam digital binge namanya, ataupun doom scrolling, yang bisa expose kita atau pengguna Instagram ataupun sosial media ke konten-konten yang kurang sehat.
Well, sekarang solusinya gimana? Gimana caranya supaya kita bisa nggak kena brain rot? Yang pertama pastinya batasin waktu kita untuk scrolling ataupun main HP. Di HP kan udah ada ya screen time limit yang bisa dipakai. Kalau mau ekstrim, bahkan ya kita bisa hapus aja aplikasinya. Unfollow orang-orang yang mungkin kontennya sebatas receh ataupun prank semata doang. Biasain diri kita untuk hal-hal yang lebih kritikal. Brain training aja. Walaupun mungkin sulit ya, tapi once kita udah kenal fenomenanya, kita jadinya bisa lebih aware dan akhirnya kita bisa maksa diri kita untuk nggak terbiasa dengan konten-konten receh. Nah, kita mungkin harus sadar nih, cara kerja sederhana algoritma yaitu ngasih kita konten sesuai interestnya kita. Ngasih konten sesuai yang memang kita buka atau kita akses sehari-hari. Kalau akhirnya kita terbiasa dengan konten yang lebih bermutu, algoritmanya pun nantinya akan menyesuaikan. Nah, selain batasin screen time, juga harus dibarengin dengan physical activity sih menurut gue. Karena badan pasti nggak akan tenang nih kalau akhirnya screen time-nya di limit, tapi badannya nggak ngapa-ngapain, tangannya nggak ngapa-ngapain. Nah, nantinya badan akan bingung kan, dan akhirnya bikin kita balik lagi ke sosial media dan juga konten recehnya. Nah, di waktu kosong menurut gue kita bisa pakai nih. Kalau kita lagi nggak buka screen time atau kita nggak buka HP kita bisa coba physical activity, yaitu misalnya olahraga ataupun masak ataupun beberes. Atau bahkan kita bisa coba untuk sesimpel be present atau sepenuhnya fokus kalau kita misalnya lagi ngobrol nih bareng temen, pasangan atau bareng keluarga. Supaya presence-nya ya lebih kerasa dan juga lebih berkualitas kalau lagi ketemu orang. Well again, brain rot ini bukanlah istilah medis ataupun diagnosis ya, tapi ini lebih ke istilah aja yang ngedeskripsiin mental fatigue ataupun penurunan kognitif karena kebiasaan diekspos sama hal-hal yang receh. Tapi ya biarlah fenomena ini jadi alert dan awareness kita untuk balik on track training otak kita atau isi kepala kita dengan hal yang lebih produktif, yang kritis ataupun bahkan yang inovatif kalau bisa. Jadiin kita yang adalah user sebagai controller dalam penggunaan teknologi, bukan malah yang dikontrol.